kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencarimu mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, haleluya. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Takkan kau biarkan saat ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, haleluya. Kau berikan ku minta. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan,
berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang mulia, agung dan sempurna, nama yang mulia, agung dan sempurna, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami ya Tuhan. Sebentar kami mau baca firman-Mu Yesus. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Ajarku selalu mau setia dan taat sampai hidupku yang terakhir, selalu bersama Yesus. Kelak nanti bersama Engkau di surga yang kekal. Kelak nanti aku selalu bersama Yesus di surga hidup yang kekal. Selalu bersama Yesus, bersama Yesus hidup kekal di surga kekal. Bersama Tuhan Yesus hidup di surga kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Sebentar kami baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, pikiran, tubuh, jiwa kami. Sebentar kami baca firman-Mu Bapa, dan firman-Mu Ku taruh dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan kita, juru selamat kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Hanya oleh karena rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dipelihara hari demi hari, malam berganti malam, siang, pagi, senantiasa rutinitas kita jalan hidup ini, sampai kita suatu hari kelak, kita menantikan kedatangan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian yang sudah kita sampaikan, kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita dipulihkan. Kita dilayakkan itu semua karena anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa dikatakan bukan karena kamu yang sudah memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang sudah memilih kita. Dan Tuhan yang sudah menetapkan kita, supaya kita pergi, do action, do something, untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa kita. Amin, puji Tuhan. Mari atas rahmat anugerah Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau setiap malam kita baca perjanjian baru, dan saat ini kita baca kitab Galatia pasal 4 kemarin, kitab Galatia pasal 3, sekarang pasal yang keempat. Bersyukur kepada Tuhan, sebab semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang sempurna, yang senantiasa ada bersama kita. Kita membaca firman Tuhan, Galatia pasal 4, ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya,
maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana maka kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat 11 terakhir. Aku khawatir kalau susah payaku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita komit, kita mau cinta Tuhan. Seperti saya cinta Tuhan, demikian juga sama Bapak Ibu. Mari kita cinta. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat. Suatu hari Dia akan datang kembali. Maka kita tidak sia-sia. Kalau kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan kita mau taat. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Suatu hari dunia ini akan lenyap. Tapi bagi kita yang hidup di dalam janji Allah, akan mendapatkan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan, kita yang sudah dipanggil sama Tuhan ini, yang sudah saya bacakan tadi, Yohanes 15 ayat 16, bahwa kita ini adalah anak daripada Tuhan Yesus. Ya, kita dalam mewarisi kerajaan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini menjadi hamba dunia, hamba dosa. Kita harus akil balik, saudara. Ya, kita terus memang anak Tuhan Yesus, tapi dari segi kualitas rohani kita harus akil balik, Bapak Ibu. Jangan seperti anak manja, nyalakan Tuhan, bisanya komplain, ikuti gaya-gaya dunia seperti ayat ketiga. Di ayat ketiga dikatakan, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh dunia ini. Kalau kita belum dewasa di dalam Tuhan, seperti anak-anak gampang mondar-mandir, labil, kita tidak konsisten. Ya, dipengaruhi oleh dunia, ya, dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku dunia. Gara-gara pergaulan bisa merusak perbuatan kita yang baik. Seperti di dalam 1 Korintus, coba saya mau bacakan. Sudah tertulis, pergaulan yang tidak baik ya bisa merusak itu. Coba 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka penting kita pergaulan kita. Jangan sampai saudara bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam kedagingan, yang masih belum akil balik, yang masih menerapkan roh-roh dunia ini, ya, masih ikutin kedagingan, masih ikutin dunia ini. Kita sadar bahwa kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus yang harus akil balik, harus dewasa di dalam iman, dewasa dalam pengharapan, harus dewasa di dalam kasih. Sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita masih menggunakan perilaku lama. Apalagi kita sudah memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu. Bicara tahun yang baru, tujuan Tuhan supaya kehidupan kita memiliki paradigma yang baru, perilaku yang baru. Kalau dulu pikiran-pikiran dunia, saat ini harus pakai menggunakan paradigma baru, yaitu paradigma Kristus. Kalau dulu seringkali memiliki sifat kebencian, sifat iri hati, sifat dendam dengki. Di dalam Yesus tidak boleh ada dendam dengki iri hati. Kita buang di dalam nama Yesus yang adalah di dalam kasih Tuhan. Seperti buah Roh Kudus. Saya mau bacakan buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5. Ini penting supaya kita menjadi di dalam Kristus harus memiliki akil balik. Sifat rohani kita harus tampil. Bukan roh-roh dunia, bukan kedagingan kita lagi, tapi roh Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 22, 23 dikatakan, tetapi buah roh, R besar, Roh Kudus, ialah kasih. Harus ada kasih di antara kita. Ada sukacita, menciptakan damai sejahtera, bukan membuat kegaduhan, tapi menciptakan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah Tuhan. Apapun ciptakan damai sejahtera. Dan harus sabar. Jangan saudara sedikit-sedikit tersinggung, marah-marah terus. Ya, saya sendiri bertobat, tidak boleh marah. Sekali marah boleh, setelah itu bertobat. Jangan marah-marah terus saudara. Ya, tidak boleh ya. Harus berubah. Kita menjadi orang yang sabar.
dan belajar ada kemurahan murah hati, mudah mengampuni, mudah memberi, karena kita adalah anak Tuhan. Dan harus ada kebaikan, berbuatlah baik. Selagi kita ada kesempatan berbuat baik, mari kita berbuat baik. Daripada kita berbuat jahat, berhenti berbuat jahat, tapi marilah kita berbuat baik. Terus selanjutnya harus ada kesetiaan, seperti Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu, kalau mencari orang tidak setia gampang. Yudas Iskariot tidak setia, Raja Saul tidak setia, dia ingkar janji. Banyak anak Tuhan yang tidak setia. Tetapi melalui firman Tuhan, mari melalui firman Tuhan kita dipimpin Roh Kudus. Jadikan diri kita memiliki buah Roh Kudus. Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, lemah lembut kita, ya. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan. Terus ada penguasaan diri, ini penting. Harus ada self control, saudara. Jadi mudah saudara tersinggung, tapi saudara pengendalian diri, kita buang rasa tersinggung. Mudah marah, ada pengendalian diri, buang itu, tidak boleh marah lagi. Segera selesai. Kalau saudara ada masalah-masalah dengan saudara kita yang seiman, segera selesaikan dengan penuh kedamaian. Harus ada pengendalian diri. Kalau tidak, kalau lost control, dikuasai oleh iblis. Iblis itu karena tidak menguasai diri. Waktu malaikat pertama Lucifer, hatinya jahat, ya. Dia ingin meninggikan diri menyamai Tuhan, kan? Berarti dia lost control. Dia tidak sadar bahwa dia pesuruh Allah malaikat itu. Kita juga sama, sadar bahwa kita adalah anak yang sudah diciptakan Tuhan. Anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Anak Allah yang nantinya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus dewasa di dalam Tuhan. Seperti saya kasih ayat terakhir di dalam Efesus, Bapak. Ayat terakhir, Efesus pasal yang keempat, ayat 13, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang besar tentang anak Allah, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang maunya Tuhan. Tingkat kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Penuh dengan firman Tuhan. Kepenuhan Kristus penuh dengan firman Allah. Bukan penuh dengan kedagingan, penuh dengan firman Allah. Sehingga hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kerinduan kita Bapak Ibu, ya, kita menjalani hidup-hidup. Ada pagi, malam. Hari ini sudah tanggal 3 Februari. Rasanya bulan Januari baru kemarin. Sudah kita lewat, bukan Januari lagi loh. Sudah bulan Februari. Nanti Februari, bulan Maret, April dan seterusnya. Waktu begitu cepat. Dan kita harus sadar diri. Kalau kita menjadi anak-anak yang belum akil balik, kita minta dalam nama Yesus Tuhan, ubah hidup kita. Yang penting ada kerinduan kita untuk dewasa di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Dan kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Ada kasih. Dan yang terakhir yang ke-9, pengendalian diri. Sehingga kita tidak lost control, tapi dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita tidak dipimpin roh dunia, kedagingan lagi. Tapi Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk berada di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, katakan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, pimpin hidupku sampai aku masuk ke surga, sampai hidupku masuk ke surga, hidup bersama Yesus selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami masuk ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Maka kasih Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Bersama saya diberkati Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Haleluya. Amin.